Bagi teman-teman yang belum membuat akun, silahkan putar video sebelumnya. Link ada di deskripsi box di bawah ini. Untuk melakukan pendaftaran akun, silahkan teman-teman mengakses melalui laman daftar sscasn.bkn.go.id. Pastikan teman-teman menggunakan browser Google Chrome atau Mozilla Firefox versi yang paling baru. Masukkan username dan password yang benar, lalu klik masuk. Nah, kalau pada tahun 2021 teman-teman merupakan peserta seleksi P3K guru yang melakukan pendaftaran sampai pada tahap akhiri proses pendaftaran dan atau hanya mengisi kelengkapan dokumen, tidak akhiri proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan ke langkah yang kedua, pemilihan jenis seleksi. Tapi, jika pada tahun 2021, pelamar merupakan peserta seleksi P3K guru yang hanya sampai pada tahap pengisian biodata, tidak akhiri proses pendaftaran, pelamar akan diarahkan ke langkah yang pertama, yaitu mengisi biodata. Jadi, username itu adalah nick, dan password adalah apa yang sudah dibuat pada pembuatan akun sebelumnya. Nah, setelah berhasil masuk ke akun SSCASN, pelamar akan diminta untuk mengisi dan melengkapi biodata pada langkah yang pertama, yaitu form pengisian biodata. Seperti video berikut ini. Nah, data yang harus dilengkapi pada form pengisian biodata yang pertama, nama yang sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Kemudian, gelar depan ijazah. Bila tidak memiliki gelar depan, teman-teman isi dengan tanda kurang seperti ini. Dan gelar hanya berupa singkatan ya, seperti dokter, DR, doktor, DR, di mana D-nya huruf kapital, profesor, huruf P-nya huruf besar. Nah, tidak perlu untuk dipanjangkan. Juga tidak perlu menuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan. Kemudian, gelar belakang ijazah. Kalau tidak memiliki gelar belakang, isi dengan tanda kurang, di mana gelar itu hanya berupa singkatan juga, seperti Eskom, AMD, SE, Esfarm. Nah, tidak perlu untuk dipanjangkan. Tidak perlu juga untuk menuliskan nama lengkap ataupun nama pendidikan. Kemudian, tempat lahir yang sesuai dengan ijazah, tanggal lahir yang sesuai dengan ijazah, alamat yang sesuai dengan KTP, kemudian status beasiswa, apakah teman-teman saat ini sedang menerima beasiswa atau tidak. Selanjutnya, jenis disabilitas, negara domisili. Nah, negara domisili ini adalah negara tempat pelamar tinggal saat ini. Kemudian alamat domisili juga adalah tempat pelamar tinggal saat ini. Kemudian provinsi atau negara domisili. Kabupaten atau kota domisili. Kemudian akun media sosial, tinggi badan, status perkawinan, agama, nomor telepon, dan nomor ponsel. Kalau pelamar merupakan penyandang disabilitas, maka pelamar wajib untuk memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video yang menunjukkan bahwa pelamar mampu untuk bekerja pada formasi yang dilamar. Baiklah, kalau sudah selesai melengkapi biodata, pelamar wajib kembali mengisi CAPTA yang ada pada bagian bawah halaman dan melanjutkan ke tahap berikutnya dengan mengklik selanjutnya. Notis untuk teman-teman, harap selalu mencermati seluruh info dan himbauan yang tercantum di web. Pada saat melakukan pengisian, pelamar wajib memastikan bahwa data yang dimasukkan adalah data yang sebenarnya. Nah, sampailah kita pada tahap pemilihan jenis seleksi. Kategori pelamar dalam seleksi rekrutmen guru ASN P3K
Kemdikbudristek pada tahun 2022 ada 4 kategori. Kategori yang pertama, pelamar prioritas 1. Nah, pelamar prioritas 1 ini adalah peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jenis formasi guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan tenaga honorer K2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jenis formasi guru tahun 2021. Tingkatan yang kedua, guru non-ASN yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jenis formasi guru tahun 2021. Lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jenis formasi guru tahapan 2021. Nah, tingkatan yang keempat, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jenis formasi guru tahun 2021. Selanjutnya, pelamar prioritas 2 merupakan tenaga honorer K2 yang tidak termasuk dalam tenaga honorer K2 pada kategori pelamar prioritas 1. Selanjutnya, pelamar prioritas 3 merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada Dapodik. Kategori yang keempat, pelamar umum, seperti lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemdikbudristek dan pelamar yang terdaftar di Dapodik. Kalau pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik pelamar, serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Kemudian, pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Selanjutnya, pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang Anda miliki. Kemudian, klik tombol selanjutnya. Jika pelamar tidak mengisi kolom pendidikan, maka tombol selanjutnya tidak akan aktif atau disable. Tapi jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan, mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Bagi pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari Kemdikbudristek. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas. Pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapodik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian, pilih tombol baiklah. Setelah prioritas berhasil diperbarui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database
Kemdikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk Kemdikbudristek. Untuk penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh Kemdikbudristek dengan menggunakan data hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemristekdikbud. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 2, sistem akan menampilkan pesan Anda terdeteksi sebagai X tenaga honorer K2. Silahkan memasukkan nomor peserta X tenaga honorer K2. Pelamar harus mengisi nomor tenaga honorer K2 dan memilih tombol update status P2. Jika data X tenaga honorer K2 ditemukan, pelamar dapat memilih tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jika pada saat login ke SSC ASN, pelamar termasuk pada kategori prioritas 3, namun tidak mendapat kuota penempatan, pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Jika pelamar merupakan X tenaga honorer K2, pelamar pada prioritas 3 dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas 2. Dengan catatan, data pelamar harus ada pada database tenaga honorer K2. Jika pelamar ingin update status menjadi P2, pelamar memilih tombol pilih status P2. Jika proses update status P2 berhasil, akan muncul notifikasi berhasil. Update status prioritas yang dijelaskan pada poin sebelumnya hanya dapat dilakukan apabila pelamar merupakan tenaga honorer K2. Jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar prioritas 3, pelamar wajib mencentang atau menceklis pada checkbox lanjutkan pendaftaran sebagai prioritas 3. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemdikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk Kemdikbudristek. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Namun, apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya tidak aktif atau disable. Jika pelamar merupakan X tenaga honorer K2, pelamar dapat mengajukan update prioritas menjadi prioritas 2 dengan memasukkan nomor tes tenaga honorer K2. Apabila data pelamar ditemukan, status pelamar prioritas 4 dapat diubah menjadi prioritas 4. Pelamar prioritas 4 dapat update status prioritas menjadi prioritas 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formal, negeri, dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 atau poin 2, pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mencentang box lanjut mendaftar sebagai pelamar umum. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Jika terdapat kuota pada instansi yang dilamar, pelamar dapat melanjutkan ke tahap 3, pemilihan formasi. Namun apabila pelamar tidak mendapatkan formasi, tombol selanjutnya tidak aktif atau disable. Data yang tampil adalah data berdasarkan data Dapodik dan database Kemdikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk Kemdikbudristek. Pada tahapan yang ketiga, mendaftar formasi. Pelamar akan diminta untuk melengkapi data pendidikan, lokasi, dan jabatan yang akan dilamar. Setelah data terisi, pelamar mengisikan kode CAPTCHA lalu memilih tombol selanjutnya. Kemudian, riwayat. Langkah yang keempat adalah mengisi riwayat. Pada tahap ini, pelamar diminta untuk mengisi daftar riwayat hidup pelamar yang meliputi deskripsi diri,
riwayat pendidikan dari SD sampai pendidikan terakhir, pengalaman bekerja, pengalaman organisasi, pengalaman kursus atau pelatihan, dan pengalaman pengembangan profesi. Untuk menambahkan data riwayat, pelamar dapat memilih tombol tambah riwayat pada setiap kolom. Selanjutnya, isikan kelengkapan riwayat dengan sebenar-benarnya. Apabila pada saat pengisian riwayat ada kesalahan pengisian data riwayat, pelamar dapat mengubah atau menghapus data tersebut dengan memilih tombol ubah atau hapus. Setelah data riwayat selesai diisi, pelamar memilih tombol selanjutnya. Lalu pelamar akan masuk pada langkah yang kelima, yaitu dokumen. Unggah dokumen merupakan tahapan kelima dari proses pendaftaran P3K Guru 2012. Pada tahap ini, pelamar diminta untuk mengunggah seluruh dokumen sesuai yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamar. Untuk P3K Guru, dokumen terdapat 5 dokumen yang harus diunggah. 4 dokumen adalah dokumen yang wajib diunggah antara lain KTP atau surat keterangan dari Capil, scan ijazah asli, scan transkrip nilai asli, pas foto berlatar belakang berwarna merah, sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki, tetapi sertifikat pendidik itu opsional. Nah, khusus untuk pelamar prioritas 1 tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi P3K Guru tahun 2021. Pelamar prioritas 1 langsung saja masuk ke langkah yang ke-7, yaitu resume. Pelamar dapat mengunggah dokumen yang dipersyaratkan dengan memilih tombol unggah. Pilih dokumen yang akan diunggah. Jika dokumen berhasil, akan tampil notifikasi berhasil. Setelah unggah berhasil, pelamar dapat memeriksa file yang telah diunggah apakah telah sesuai atau belum dengan cara menekan tombol lihat. Setelah pelamar mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan tersebut, klik periksa kembali apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan ketentuan instansi atau belum. Dokumen yang telah diunggah tidak dapat diubah kembali setelah mengakhiri pendaftaran. Nah, setelah pelamar yakin bahwa semua dokumen yang diunggah sudah sesuai, klik selanjutnya. Baiklah, setelah pelamar melengkapi unggah dokumen, maka akan tampil halaman resume seperti video berikut ini. Pelamar wajib membaca dan memeriksa kembali data-data yang telah diisi. Kalau pelamar merasa belum yakin dengan data yang telah dilengkapi atau dengan instansi formasi jabatan yang dipilih, pelamar dapat kembali ke form sebelumnya dengan menekan tombol sebelumnya, kemudian perbaiki data tersebut. Pada tahap ini, peserta harus memeriksa kembali seluruh data yang sudah diinput pada sistem. Pastikan tidak ada data yang salah input. Setelah pelamar yakin tidak ada kesalahan lagi, maka pelamar dapat menandai checklist seluruh kotak yang ada pada tampilan yang tersedia, mulai dari nama, instansi, sampai dengan persyaratan instansi. Jika seluruh kotak telah selesai ditandai, pelamar kemudian tandai kotak pernyataan dan menekan tombol berwarna merah, akhiri proses pendaftaran dengan mengklik tombol tersebut. Pelamar bersedia menanggung akibat hukum apabila data peserta tidak sesuai dengan dokumen. Sesaat setelah pelamar menekan tombol akhiri proses pendaftaran, sistem akan menampilkan peringatan kepada pelamar. Pelamar wajib mengkonfirmasi peringatan tersebut dengan menekan tombol ya. Jika pelamar telah selesai melakukan resume pendaftaran, pelamar tidak dapat mengubah kembali data yang telah diinput sebelumnya. Berikut merupakan tampilan resume pendaftaran. Selanjutnya, pelamar dapat melakukan cetak kartu pendaftaran CASN dengan menekan tombol cetak kartu pendaftaran CASN. Pada tampilan seperti ini, pelamar dapat mencetak kartu informasi akun dengan mengklik, dan kartu pendaftaran SSCASN berikut adalah
contoh tampilan dari kartu pendaftaran CPNS yang telah diunduh.